Hari ini kita sampai di ayat ke-7 suratul Fatihah. Bunyinya adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di dalam pertemuan yang lalu kita sudah singgung tentang makna siratul mustaqim, makna jalan yang lurus itu gitu. Ulama-ulama tafsir mengatakan bahwa siratul mustaqim itu, jalan yang lurus itu adalah siratu al-anbiya, jalan para nabi, atau kita peres lagi berarti jalan yang di situ dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, siratul mustaqim itu adalah jalannya para sahabat, bagaimana sahabat mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW. Yang ketiga, yang dinamakan siratul mustaqim itu adalah kebenaran. Kebenaran yang mutlak berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, siratul mustaqim itu adalah al-Islam, yaitu Islam. Yang kelima, siratul mustaqim itu adalah Al-Quran. Jadi ketika kita merasakan bahwa dalam perjalanan kehidupan kita ini kita berjalan di jalan mengikuti aturan-aturan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, berarti kita sudah berada di dalam jalan siratal mustaqim tadi. Kalau kemudian kita keluar dari aturan baginda Nabi, berarti kita tidak mengikuti jalan yang lurus ini. Makanya di ayat ke-7-nya ada sebuah penekanan. Siapa orang-orang yang berjalan di jalan yang lurus itu? Jalan siapa itu? Jawabannya adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang sudah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, nanti kalau kita mencoba untuk mencari itu kalimat an'ama dengan segala macam bentuk perubahannya, itu Allah ulang kurang lebih 18 kali gitu. Mulai dari an'amta atau an'amna gitu. Semua rangkaian-rangkaian itu Allah ulang 18 kali, menunjukkan makna bahwa kenikmatan-kenikmatan itu tidak hanya kemudian berbicara nikmat yang kaitannya dengan kehidupan duniawi saja, tetapi kenikmatan yang hakiki itu adalah kita mampu kemudian nanti mendapatkan anugerah kenikmatan ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya lupa di surat apa, mohon maaf. Penjelasan daripada siapa yang mendapatkan nikmat tadi, syarat utama mendapatkan nikmat itu adalah mayyuti'illaha war rasulah. Untuk bisa mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, anugerah nikmat ini itu harus memenuhi syarat. Syaratnya adalah taat kepada Allah, taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada ketaatan kita kepada Allah kecuali kita taat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini tidak bisa dipisahkan. Coba kalau kita mencoba untuk men-searching gitu, pernah muncul, nggak tahu kalau sekarang masih ada atau tidak. Ada kelompok-kelompok dulu periode tahun 90-an itu ramai, kelompok namanya Inkarus Sunnah. Mereka belajarnya ayat-ayat Al-Quran saja. Kalaupun diajak diskusi tentang Al-Quran, kaitannya dengan masalah apa saja, pasti ketemu ayat Al-Qurannya, jawaban dari permasalahan itu. Tapi mereka tidak menerima adanya sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga tidak tepat gitu dalam perjalanan kehidupan kita. Makanya kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul itu bagian daripada satu bentuk yang tidak bisa dipisahkan. Coba satu ketika baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, apakah kemudian para sahabat ini mau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala? Kullu ummati, Nabi mengatakan, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man abab. Seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang menolak. Coba kalau ada pernyataan begitu, apa yang muncul dalam pikiran kita? Semua umatnya baginda Nabi ini pasti masuk surga kecuali yang menolak. Ayo, kira-kira muncul pertanyaan apa? Masa sih masuk surga menolak? Kan gitu. Sama, sahabat juga sama, pertanyaan juga itu.
Wa man ya'ba ya Rasulullah? Sahabat bertanya, siapa yang menolak wahai Nabi? Jawaban Nabi adalah man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang mengikuti aku, kata baginda Nabi, maka dia masuk surga. Nah, makna mengikuti aku ini kata para ulama berarti mengikuti Nabi, mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengikuti aturan-aturan Nabi, mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dijamin masuk surga. Wa man asani, kata baginda Nabi berikutnya, barang siapa yang bermaksiat kepadaku, menyelisihi aturanku, menyelisihi sunnahku, maka mereka adalah orang-orang yang tidak mau masuk surga. Jadi artinya masuk surga atau masuk neraka itu pilihan kita. Ayo, saya udah pernah nanya belum ya? Mau masuk surga tidak? Saya pernah nanya itu belum? Ayo bapak-bapak, ibu-ibu jamaah, mau masuk surga nggak? Syaratnya sudah tahu belum? Syarat masuk surga itu hanya satu, mati dulu. Ya kan, orang hidup kan nggak ada yang masuk surga. Dia harus mati dulu, mempertanggungjawabkan semuanya, baru kemudian nanti dibangkitkan lagi, masuk surga, masuk neraka kan gitu. Loh Ustaz, kalau sudah mati nggak masuk surga gimana? Bukan urusan kita kan gitu. Itu bahasa sederhananya. Tetapi sebenarnya masuk surga itu sangat mudah. Nabi mengatakan barang siapa mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga. Sahabat heran kan. Kemudian sahabat bertanya, bagaimana dengan apa bahasa sahabat itu apa? Wa man zana wa man sarqa. Bagaimana dengan orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi dia berzina, tapi dia mencuri? Kata Nabi, tetap masuk surga selama dalam perjalanan kehidupannya dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kemudian setelah mengucapkan syahadat, masuk Islam, mengucapkan la ilaha illallah, enggak sholat, enggak zakat, enggak puasa, enggak taat, nanti meninggal dunia tetap masuk surga. Lah kita ini kan harus sholat, harus taat, harus begini, tetap masuk surga. Kira-kira milih mana masuk surganya? Sama-sama masuk surga loh. Ayo, kita harus capai ibadah, sedangkan mereka nggak butuh capai ibadah, nanti endingnya sama-sama masuk surga. Ayo, pilih mana? Ayo, pilih. Tetap kita pilih bahwa kita taat tapi masuk surga. Karena dosa sekecil apapun, kata ulama kita, bahwa itu memunculkan karat di dalam hati kita. Dan untuk membersihkan itu, cemplungin dulu ke neraka. Entah berapa lama di nerakanya, kembali lagi seberapa banyak dosa yang kita lakukan. Nah itu, pertanyaan kedua, kira-kira mana yang lebih mudah, masuk surga atau masuk neraka? Surga apa neraka? Sini surga, sini neraka ya. Sekali lagi, mana yang lebih mudah, masuk surga atau masuk neraka? Berubah. Nah, kenapa? Pertanyaan berikutnya, kenapa masuk surga itu lebih mudah? Karena udah dikasih tahu kuncinya. Sedangkan neraka, Allah tidak pernah ngasih tahu kuncinya. Melalui baginda Nabi itu tidak pernah, ini loh miftahun nari, kuncinya neraka ini tidak pernah ada. Tetapi disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, miftahul jannah, kunci surga itu ada 3. Yang pertama adalah la ilaha illallah, tadi sudah kita singgung. Yang kedua, miftahul jannati shalah, kunci surga itu adalah sholat. Maka ketika kita ini sholat kita tertib, sholat kita baik, jaminan itu masuk surga. Nabi mengatakan apa? Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati sholat. Perkara pertama yang akan dihisab dari seorang hamba itu sholatnya. Ketika sholatnya baik, maka urusan yang lain itu udah nggak bakalan dihitung lagi, kecuali kaitannya dengan harta ya. Orang punya banyak harta itu nanti pertanggungjawabannya ada lagi. Tetapi kalau kemudian dia secara kehidupan pas-pasan, sholatnya baik, sudah itu toh. Kalau sholatnya memang baik, nanti yang lain nggak perlu dipertanyakan, langsung masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kata sebagian para ulama, dan kita meyakini itu. Maka kita jaga sholat kita. Momen Isra Mi'raj ini kan, ya, momen kemudian kita menjaga bagaimana rutinitas ibadah sholat kita kan itu. Jadi itu. Nah, kembali lagi bahwa kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan tadi syaratnya harus taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Ya.
faulaika ma'al ladzina an'amallahu. Jadi orang-orang yang taat tadi kepada Allah, kepada Rasul, mereka akan mendapatkan kenikmatan sebagaimana Allah memberikan kenikmatan itu kepada siapa? Ada 4 golongan yang dijamin mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Minan nabiyyin, yang pertama adalah kelompok para nabi. Jadi para nabi itu otomatis mereka mendapatkan kenikmatan. Kalau kita taat kepada Allah, kita taat kepada Rasul, nanti kelompok kita, ngumpul kita di surga itu bersama mereka. Nah itu Nabi gitu. Nabi ini mulai dari Nabiullah Adam sampai dengan Nabi Muhammad SAW. Tentu masing-masing Nabi tadi kan punya sesuatu yang berbeda gitu loh, aturannya segala macam. Tapi aturan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ini sesuatu yang sudah lengkap. Isi Taurat, Zabur, Injil semuanya ada di dalam Al-Qur'an. Kata ulama, isi Al-Qur'an itu terkumpul di dalam surat Al-Fatihah. Isi surat Al-Fatihah terkumpul di dalam basmalah. Isi basmalah terkumpul di dalam harful ba. Maka huruf ba itu adalah rangkuman kata para ulama. Kenapa? Ya pertanyaannya. Kenapa huruf ba ini menjadi satu huruf yang luar biasa? Bahkan ulama mengatakan huruf ba itu adalah bagian daripada rangkuman daripada Al-Quran. Satu aja jawabannya. Kita pernah bahas itu di pertemuan pertama ketika di tafsir basmalah. Kalau masih ingat, kalau nggak ingat ya apa-apa. Gitu. Rahasia huruf ba itu karena huruf ba ini adalah huruf pertama yang dilafadzkan oleh seluruh makhluk di dunia ini. Sekali lagi, kenapa huruf ba itu menjadi sesuatu yang luar biasa? Karena huruf ba itu adalah huruf pertama yang dilafadzkan oleh makhluk yang bernama manusia. Kapan melafadzkannya? Ketika manusia itu mendapatkan perjanjian, melakukan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Yuk, masih ingat tidak? Kapan kita pertama kali melakukan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita berada di kandungan ibu kita. Kita dijelaskan tentang Allah, dijelaskan tentang ketuhanan Allah segala macam, semuanya sudah dijelaskan. Baru kemudian Allah bertanya kepada kita, "Alastu birabbikum? Bukankah aku Tuhan bagi kalian?" Seluruh makhluk bernama manusia itu menjawab, "Bala." Ya. Kami percaya, kami yakin, kami berjanji. Jadi walaupun nanti setelah lahir nanti ada menjadi orang Jawa, orang Sunda, orang Betawi kan itu kan. Tapi di dalam kandungan itu yang dilafadzkan itu sama. Bala warabbuna kan itu. Kita sudah berjanji itu. Nah, kenapa kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita berjanji ingin menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu sarana kita untuk mengakui bahwa Allah itu Tuhan yang kita sembah. Kewajiban kita sebagai hamba Allah apa? Mengulang janji kita kepada Allah itu sebagai sebuah sarana muraqabatullah. Yuk, kapan kita mengulang janji kita kepada Allah? Yuk, kapan? Jamaah sekalian, mengulang perjanjian kepada Allah Subhanahu wa taala kapan? Ketika kita melaksanakan sholat. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal. Itu bagian daripada kita mengulang perjanjian itu gitu. Jangan sampai kemudian kita setelah berjanji itu mengingkari. Hubungan kita dengan manusia saja kalau berjanji mengingkari itu akan memunculkan sakit hati gitu. Sakitnya di sini gitu. Coba kalau kita janji sama Allah Subhanahu wa taala, kita mengingkari janji kita sama Allah, sakitnya bukan di sini tapi di sana. Nah, ketika kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala kan kita mengingkari janji-janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengucapkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi, kan begitu. Kita mengingkarkan, ya Allah, sholatku, hidupku, matiku, semua kehidupanku untuk Allah. Tapi kenyataannya bagaimana? Kita sendiri yang tahu deh ya. Kita benar gak di dalam janji-janji kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau kita benar janji kita kepada Allah, gak mungkin kemudian kita ini ucap seucap itu sembarangan, itu tidak mungkin. Gak mungkin kemudian dalam perjalanan kehidupan ini kita masih nyinggung tetangga kita, mudah marah dengan orang lain, itu tidak mungkin.
Gak mungkin kemudian kita tidak serius di dalam sholat kita, tidak mungkin. Tapi kalau kemudian kita yakin tentang janji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa tadi, yang berada di dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kelompok kedua yang mendapatkan nikmat itu wasiddiqin. Siddiq itu siapa? Orang-orang yang siddiq, orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar di dalam ucapan-ucapannya, benar di dalam keyakinannya. Jadi benar itu selaras antara lisan, hati, dan perbuatan, itu sama. Jadi kalau kemudian berbeda ucapannya apa, yang berada di dalam hati apa, namanya bukan lagi kemudian orang yang jujur gitu. Kita diperintahkan oleh baginda Nabi itu dalam perjalanan kehidupan kita ini harus menjadi orang-orang yang benar. Karena apa? Fa innas sidqa yahdi ilal bir, fa innal birra yahdi ilal jannah. Kejujuran itu akan menuntun kita, memudahkan kita berjalan untuk melakukan kebaikan, dan kebaikan itu akan memudahkan kita berjalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kan kembali lagi tadi kan kita pengen masuk surga gitu loh. Coba kalau ditanya bapak-bapak ini, mau masuk surga bareng istrinya tidak? Oh, kan? Ini pengalaman saya. Wah, kalau bapak-bapak ditanya mau masuk surga nggak sama istrinya, jawabnya lama. Coba kalau ibu-ibu, Bu mau masuk surga sama suaminya, langsung mau. Nah, ini hasil riset kecil-kecilan saya. Kenapa Pak? Kalau jawab masuk surga sama istrinya itu kalau jawabnya lama, Ustaz, di dunia aja cerewetnya kayak gini. Nanti di surga ketemu lagi terus kayak gimana kan itu? Tenang, ibu-ibu yang di dunia cerewet itu nanti di akhirat nggak bakal cerewet. Makanya Bu, mumpung masih di dunia, puas-puasin dah cerewetnya kan gitu. Insya Allah nanti di akhirat tidak kan gitu. Ini tanpa settingan lah ya. Dan di mana-mana rata-rata kalau ditanya, bapak-bapak itu masih mikir dulu jawabnya, nggak langsung gitu loh. Nggak tahu kenapa. Apa saya juga kalau ditanya juga gitu ya, nggak tahu. Ya dia pokoknya tadi kita kembali jujur dalam perjalanan kehidupan kita itu adalah bagian daripada satu hal yang harus kemudian kita jalankan. Kemudian kelompok ketiga wasyuhada. Syuhada itu mereka orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggal di dalam meninggal ketika berjihad. Siapa orang yang berjihad? Pertama, orang yang berjihad itu maknanya mujahid itu orang yang berperang membela agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jihad itu namanya. Jadi kalau konteks kehidupan kita sekarang, jihad berupa fisik seperti itu ada tidak? Tidak ada. Karena di lingkungan kita semuanya adalah muslim kan gitu. Walaupun masih ada kelompok-kelompok ekstremis itu menamakan mereka sebagai jihadis tadi gitu. Menganggap orang di luar kelompok mereka ini kafir, itu masih ada sampai hari ini. Orang yang non muslim itu maka boleh diperangi sampai hari ini juga ada kan. Kemudian makna yang kedua, jihad itu adalah orang-orang yang berangkat untuk belajar. Maka bapak-bapak, ibu-ibu itu ngumpul di sini itu adalah dalam kondisi sedang jihad. Nah, apa kata baginda Nabi? Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'. Siapa yang keluar rumahnya niatnya tujuannya untuk belajar. Ya tadi niatnya belajar enggak? Aja cuma pisahan doang kan gitu kan. Kalau niatnya tadi belajar, fa huwa fi sabilillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ini berada di dalam jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedang jihad nih. Sampai kapan? Hatta yarji', sampai pulang. Makanya kalau ngaji itu yang lama. Kalau pulang berarti nanti muter dulu, biar jihadnya lebih panjang kan gitu. Kan selama jihad ini kita harus memperbanyak doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kan itu. Itu jihad gitu. Yang ketiga, jihad itu adalah orang-orang yang apa? Mereka menjemput rezeki untuk keluarga mereka. Itu termasuk jihad. Bahkan satu hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud itu mengatakan tidak ada satu dosa yang nanti itu tidak bisa diampuni kecuali dengan tadi orang-orang yang keluar untuk menjemput rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya selalu meyakini kita ini melakukan aktivitas itu untuk menjemput rezeki, bukan mencari. Karena pada hakikatnya kita manusia itu
sudah ditentukan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pasti sudah sempurna rezeki itu kapan? Ketika kita akan meninggal dunia. Orang kalau belum akan meninggal dunia belum sempurna rezekinya, maka kita masih kurang, merasa kurang, masih kurang, berarti kita masih lama nih, hidup kita masih lama kan. Tapi kalau udah saya cukup lah rezekinya sekarang, berarti hati-hati gitu kan. Berarti udah mulai mendekati masa-masa akhirnya kan. Jadi tadi kita harus meyakini itu. Kalau mencari belum tentu ketemu, tapi kalau menjemput pasti ketemu. Karena Allah sudah mentakdirkan itu. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua yang berjalan di muka bumi, hatta hewan yang melata pun di muka bumi ini sudah ditanggung rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala kan. Kemudian yang keempat, kelompok yang mendapatkan nikmat di dalam surat itu bahwa wassalihin, orang-orang soleh itu nanti orang-orang yang berusaha untuk memperbaiki dirinya sendiri. Dalam bahasa Al-Quran itu ada dua, ada solih, ada muslih. Soleh itu orang-orang yang berusaha untuk menjadikan dirinya semakin baik, itu namanya soleh gitu. Tapi kalau muslih itu orang-orang yang berusaha menjadikan dirinya baik dan berusaha agar orang lain ini menjadi baik. Makanya dalam bahasa Al-Quran, tidaklah kiamat itu akan datang illa wa ahluha muslihun, kecuali penduduknya ini orang-orang muslih, masih mau berdakwah, masih mau mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar gitu. Ini yang seringkali kurang dipahami oleh sebagian kita, bahwa dakwah itu adalah proses kita mengajak orang lain untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Metodologi dakwah ini tidak boleh sama. Dalam aturan itu tidak sama. Jadi jangan kemudian kita mengira bahwa dakwah itu harus seperti ini, ngisi kajian gitu. Tidak. Namanya dakwah itu kita berdakwah sesuai dengan profesi kita masing-masing. Kalau misalnya jamaah ini punya jabatan, berarti dakwahnya dengan jabatan tadi, membuat aturan-aturan yang tidak bertentangan dengan aturan Allah. Itu juga bagian daripada dakwah. Jadi jangan mengira bahwa dakwah itu harus ceramah, harus ngaji, ini tidak. Coba kalau pernah ketemu teman-teman jamaah tabligh gitu kan, mereka kan kalau misalnya di dalam satu tempat menjelang sholat itu suka keliling ngajak orang untuk jamaah, yuk kita ke masjid, yuk jamaah. Itu memang dakwah. Mereka menggunakan dalil Nabi SAW, balighu anni walau ayatan, sampaikan walaupun itu satu ayat. Ajak orang berbuat baik kan itu. Ajak orang untuk ngaji, ajak orang untuk taat, ajak orang untuk jamaah. Nah, yang bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu adalah proses kita, bukan hasilnya. Pertanyaan nanti di hadapan Allah itu adalah, "Hai fulan, engkau pernah dakwah atau belum?" Bukan yang ditanya itu kan berapa orang yang telah berhasil engkau ajak untuk berbuat baik, bukan itu pertanyaannya. Tapi pertanyaannya adalah, sudah berdakwah atau belum, sudah mengajak untuk melakukan kebaikan atau belum. Makanya yuk, kita mulai dari diri kita. Mulai dari diri kita, ajak diri kita untuk semakin taat kepada Allah. Ajak keluarga kita untuk semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatkan mereka. Jadi nggak ada istilah kita gugur kewajiban kalau ke keluarga ya. Kita mengingatkan keluarga itu tidak ada istilah saya sudah gugur kewajiban saya, tidak. Selama kita hidup, kita punya kewajiban untuk menjadikan keluarga kita itu keluarga yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seringkali juga ada orang-orang yang berpikir itu orang yang tidak punya anak, oh berarti itu mandul. Iya, dalam kacamata medis, tapi dalam kacamata syariat, yuk, siapa orang mandul itu? Dalam kacamata syariat, dalam satu hadis Nabi bahwa orang mandul itu adalah orang-orang yang dia punya anak, tetapi anaknya tidak bisa menuntun dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang tidak taat kepada Allah, orang tuanya ini baik, taat, tapi anaknya tidak ada yang mengikuti, itu berarti itu dalam kacamata syariah itu namanya yang mandul. Itu
Jadi bukan kemudian nggak punya anak terus otomatis kemudian kita bilang bahwa oh dia mandul itu, nggak begitu. Saya pernah menyampaikan itu ke salah satu ibu kan itu. Beliau sudah 2 kali menikah dan tidak punya anak. Nah, sudah usia lah gitu. Kemudian tahu bahwa kami di pesantren itu harus pindah asrama. Beliau kemudian menyiapkan rumahnya itu untuk asrama. Saya langsung menyampaikan dalil itu, gitu. Jadi beliau terharu luar biasa, kan memang dalilnya ada. Sekarang jadi asrama santri putri itu karena itu, gitu. Ya, kita kembali bahwa ketika kita ini berusaha untuk memperbaiki diri kita, melakukan kebaikan-kebaikan itu, maka itulah nanti yang akan membawa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi 4 kelompok inilah yang kemudian dalam kacamata syariat tadi orang-orang yang taat, orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang berada di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu yang pertama. Yang kedua, siratal mustaqim itu tidak akan dilewatin oleh ghairil maghdubi. Nah, siapa mereka? Al-maghdubi waladhdallin, orang-orang yang mereka mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang sesat. Nah, waladhdallin dan sesat itu. Jadi di sini ada 2 tren. Orang yang ghairil maghdubi tadi yang mendapatkan murka Allah itu adalah orang-orang Yahudi. Sedangkan waladhdallin, orang-orang yang sesat itu adalah orang-orang Nasrani. Kenapa Yahudi dikatakan mereka mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala, sedangkan orang Nasrani itu orang yang sesat? Jawabannya karena orang-orang Yahudi itu sudah tahu ilmunya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengutus baginda Nabi Muhammad SAW, tetapi mereka tidak mau percaya kepada baginda Nabi. Jadi orang yang sudah tahu ilmunya kemudian tidak mau mengamalkan ilmunya, itulah orang-orang yang mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang sesat itu adalah orang yang mereka tidak tahu ilmunya tapi kemudian melakukan sesuatu. Itu orang-orang Nasrani begitu. Makanya di antara cara yang menghalang-halangi seseorang itu untuk mengamalkan ilmu itu biasanya karena adanya kesombongan. Orang-orang Yahudi kan begitu, mereka sombong. Mentang-mentang di dalam kelompok mereka banyak nabinya, mereka akhirnya kan sombong, nggak mau menerima nabi yang di luar kelompok mereka. Nabi Muhammad ini kan dari kaum Quraisy, jadi tidak diterima oleh mereka. Nah, ketika mereka menolak itulah kemudian mereka menjadi orang-orang yang mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, titik poinnya bahwa dalam perjalanan kehidupan kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menjadi pribadi yang berilmu. Berarti harus belajar. Kita harus punya semangat belajar dalam perjalanan kehidupan kita agar ibadah kita ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam khazanah Islam, ibadah itu akan diterima ketika memenuhi 2 unsur. Unsur pertama adalah ikhlas, unsur kedua adalah ittiba. Ikhlas itu kita melakukan segala sesuatu hanya untuk Allah. Ittiba itu kita melakukan segala sesuatunya ada aturannya. Nah, ikhlas itu mungkin penjelasan dari berbagai macam sudut pandang ulama itu sama. Tetapi berbicara ittiba, inilah ada sedikit perbedaan. Ada kelompok-kelompok ekstremisme mereka yang kelompok tekstual itu mengatakan bahwa yang namanya ittiba itu melakukan segala sesuatu yang dilakukan oleh baginda Nabi. Kalau Nabi tidak melakukan itu, maka itu bid'ah, itu tidak termasuk ittiba, kan itu. Itu satu kelompok mengatakan begitu. Tapi kalau kita meyakini bahwa ketika kita melakukan sesuatu tidak melanggar aturan syariat, maka itu boleh. Coba kita sering dengar ada orang yang mengungkapkan satu hadis, kullu bid'atin dolalah, kan itu. Nah, dimaknai bahwa seluruh kullu di situ dimaknai seluruh,
Padahal kalau kita nanti rinci dari pendapat para ulama, maka tidak semuanya punya makna seluruh. Karena Imam Syafi'i sendiri membagi bid'ah itu ada dua. Pertama, bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang buruk, bid'ah yang jelek, atau dalam bahasa kasarnya itu adalah benar-benar bid'ah yang dolalah itu. Yang kedua adalah bid'ah mahmudah, bid'ah yang terpuji. Apa bedanya? Bedanya adalah kalau bid'ah sayyi'ah itu sesuatu yang baru di dalam aturan Islam yang itu tidak ada aturan dari baginda Nabi dan melanggar syariat. Nah, contoh ketika Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, sholat subuh dilakukan dengan ikhlas tapi 3 rakaat, itu namanya bid'ah, kan gitu. Atau sholat duhur 3 rakaat, itu juga bid'ah. Itu jelas-jelas melanggar aturan syariat. Maka yang kedua, bid'ah mahmudah, bid'ah yang baik, itu sesuatu yang baru dalam aturan syariat tapi tidak melanggar syariat. Nah, sesuatu yang baru tapi kemudian tidak melanggar syariat. Apa? Kita ngaji begini gitu kan? Ini kan Nabi tidak mengajarkan, kalau ngaji itu harus pekan ketiga ba'da isya. Nggak ada itu hadisnya. Harus kemudian nanti nyender, itu juga tidak ada. Ayo, harus pakai baju apa, itu tidak ada. Yang penting kan ketika kita ngaji ngumpul tadi ada batas, ada hal-hal yang melanggar syariat atau tidak? Kan tidak. Yang kita baca adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, penjelasan-penjelasan para ulama, itu yang kita baca. Nah, misalnya sampai hari pun masih ada tentang maulid, ada yang tidak mau menerima, kemudian Isra Mi'raj, peringatan Isra Mi'raj tidak ada yang menerima, kan begitu. Mereka mengatakan, oh itu bid'ah, di zaman Nabi tidak ada. Iya, memang di zaman Nabi tidak ada. Tapi ketika diadakan, apakah kemudian itu melanggar syariat? Melanggarnya dari mana? Coba kita hitung. Kalau acara kita ada Isra Mi'raj nggak di sini? Ada. Nggak ada. Oh berarti maulid ada. Ya maulid aja. Isra Mi'raj ada, Ustaz. Ketika maulid Nabi kemarin, rangkaian acaranya apa? Ada baca Quran. Iya kan, ada baca Quran, ada baca maulid, ada ceramah. Kalau kemudian dikatakan salah-salahnya gimana? Itu salah analoginya begitu. Atau yang terjadi di sebagian lingkungan masyarakat, tahlilan. Tahlilan nggak di sini? Iya. Ketika tahlilan, apa yang dibaca? Yang dibacakan istighfar, baca tasbih, baca sholawat, baca kalimat tahlil, kan gitu. Itu semua bagian daripada yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kemudian dikatakan tahlilan itu bid'ah? Atau analoginya begini. Ada piring diisi potongan nanas, potongan pepaya, potongan semangka, potongan melon, potongan buah yang lain, ditaruh di atas piring. Buah-buah yang dicampur tadi jadi apa? Rujak, kan begitu. Buah nanas halal, semangka halal, buah-buah yang lain halal. Kenapa begitu dicampur di satu piring kok jadi haram? Analoginya kan begitu. Tahlilan boleh, baca syahadat boleh, baca tasbih boleh, baca salawat boleh. Kenapa kemudian kok menjadi bid'ah gitu loh? Ya, secara analoginya begitu. Kalau kemudian patokannya karena tidak dilakukan oleh Nabi, ya harus konsisten. Berapa banyak perkara-perkara yang tidak dilakukan oleh Nabi tapi itu sesuatu yang tetap boleh. Di dalam kaidah usul fikih itu ada bahasa namanya at-tarku la ya'ni at-tahrim. Sesuatu yang ditinggalkan atau sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi tidak serta-merta dia punya makna haram. Yuk, contoh. Ketika Bapak Ibu sekalian lagi jalan, kemudian ada anak umur 10 tahun naik sepeda, dia naik sepeda kenceng, tiba-tiba nabrak, bruk, jatuh, ditolongin dah? Tolongin dah? Kira-kira nolongin dapat pahala nggak? Padahal Nabi nggak ngelakuin itu loh. Ayo, kira-kira boleh nggak nolongin itu? Boleh atau tidak? Boleh. Kenapa? Karena itu bagian daripada kebaikan, menolong orang, walaupun Nabi tidak melakukan itu.
Coba kalau saya terkadang suka pengen iseng gitu. Kalau ada orang yang menyebutkan kalau tidak dilakukan oleh Nabi, kita tidak boleh melakukannya. Kadang suka iseng pikiran saya. Coba kalau besok dia jatuh dari motor ya. Kalau ada yang mau nolongin saya larang, jangan ditolongin. Nabi tidak pernah memberikan contoh nolong orang jatuh dari motor. Ya, kan itu. Tapi tadi titik poinnya adalah kita membantu orang. Kita pakai dalil yang lain, ta'awanu 'alal birri wat taqwa gitu. Nah, itu satu. Kemudian ada pernyataan begini. Yuk, disimak baik-baik. Pernyataannya adalah jika yang kita lakukan itu sesuai dengan hadis Nabi, maka tidak akan ada pertentangan. Saya ulang. Jika yang kita lakukan sesuai dengan hadis Nabi, maka tidak akan ada pertentangan. Kira-kira setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Saya ulang. Ada kopi datang sih soalnya. Iya. Makanya cepetan bagi kopinya. Sekali lagi ya. Jika yang kita lakukan itu sesuai dengan hadis Nabi, maka tidak akan ada pertentangan. Semuanya mengamalkan yang dilakukan itu sesuai dengan hadis Nabi. Maka tidak ada pertentangan, ada pernyataan begitu. Setuju atau tidak? Setuju? Tidak. Yang sini tidak, sini setuju kan ya kan? Pokoknya nggak apa-apa, harus beda. Ya, kita minta pertanggungjawaban yang setuju dulu kan itu. Yuk, yang setuju, kenapa setuju? Karena itu perbuatan Nabi, perintah Nabi, lakukan Nabi semuanya. Ya, kenapa tidak setuju? Sesuatu yang baik pasti ada pertentangan. Ya, gitu. Jadi ketika semua yang kita lakukan ini sesuai dengan perintah Nabi, pasti tidak ada pertentangan. Benar jawabannya. Tidak setuju. Kenapa? Ini harus pahami pelan-pelan. Karena Nabi terkadang mengatakan sesuatu di satu tempat dan juga di tempat yang lain ini seolah-olah berbeda. Contoh, siapa yang pernah bekam? Ada yang pernah bekam? Ya, pernah bekam kan? Bekam ketika puasa itu boleh tidak? Enggak boleh. Ini boleh, pokoknya beda kok ya. Tenang aja, kita beda. Nabi pernah mengatakan al-hajimu wal mahjumu batala saumu. Orang yang berbekam dan yang membekam batal puasanya. Iya, Nabi mengatakan itu. Orang yang bekam, yang dibekam batal puasanya. Tetapi di tempat yang lain Nabi berbekam dan beliau puasa. Ini kan sama-sama hadis Nabi. Katanya tadi kalau kita melakukan sesuatu itu sesuai dengan hadis Nabi tidak ada pertentangan. Ini kan pertentangan. Itu satu contoh. Jelasinnya nanti. Ini contoh dulu. Contoh kedua. Pernah ziarah kubur. Nabi mengatakan nahaitu an ziyaratil qabri. Aku melarang untuk ziarah kubur. Gimana itu? Di tempat yang lain Nabi mengatakan fazuruha, silakan kalian ziarah kubur. Maka pernyataan tadi bisa dikatakan tepat, bisa dikatakan tidak tepat. Artinya, kalau semua yang kita lakukan sesuai dengan hadis Nabi tidak ada pertentangan, iya, ketika kita benar-benar memahami asbabul wurud daripada hadis tersebut. Kapan Nabi melarang sesuatu kayak bekam ketika puasa, atau kemudian orang bekam ketika puasa tidak batal, itu harus dipahami daripada kapan Nabi mengatakan ini, kapan Nabi mengatakan ini. Lebih duluan mana? Sama dengan sholat. Coba, sholat itu yang sesuai dengan anjuran Nabi yang dicontohkan oleh Nabi ketika dari iktidal turun sujud, mana yang lebih dulu? Tangan atau lutut? Tangan atau lutut? Lutut atau tangan? Lutut kan? Coba bagaimana ketika yang turunnya dengan tangan dulu tadi? Kalau itu tidak dilakukan Nabi tidak melakukan sholat tangan duluan. Tapi Nabi melakukan sholat itu adalah lututnya duluan.
Siapa yang melakukan tangannya duluan ini? Periode sahabat. Nah, sahabat ketika saat itu ditanya, Sayyidina Abdullah bin Umar, anaknya Umar itu mengatakan beberapa orang-orang yang sudah usia tadi memang mereka mengalami kendala gitu loh. Makanya mereka harus tangannya dahulu. Coba ada sebagian kita yang sudah usia gitu, kalau turun memaksakan lututnya dahulu, kejengkang. Makanya harus tangan dahulu tadi. Itu boleh karena tadi pergeseran tadi. Itu satu. Kemudian ada perkara yang kalau kita melihat dari sisi ilmu hadis yang kita pelajari, itu sebenarnya ada sebagian orang ini tidak konsisten. Ada sebagian orang ketika mereka melakukan ranah ibadah itu ada tidak konsistensinya. Misal ketika bangun dari sujud untuk berdiri tadi, pernah tidak melihat orang-orang kalau bangun itu tangannya ngepal? Iya, padahal itu hadisnya itu adalah hadisnya dhaif, itu lemah. Tapi kenapa mereka pakai gitu? Orang-orang itu nanti menggunakan dalil itu sahih menurut pendapat mereka. Kenapa mereka di satu tempat tidak kemudian mau menerima teman-teman yang kemudian membaca kunut, teman-teman yang kemudian tarawih 23 rakaat? Terkadang di situ yang mengherankan sebagian kita, tidak konsisten mereka. Kalau mau itu konsisten. Biasanya orang-orang yang bangun yang ngepel itu kalau sujud terakhirnya lama. Biasanya begitu, biasanya. Kalau dulu kita ketemu teman-teman di Libya itu begitu. Tapi ya tadi itu bagian daripada ranah perbedaan khilafiyah di dalam perjalanan kehidupan kita. Kita kembali bahwa ibadah itu harus kemudian dilakukan dengan ikhlas, dengan mengikuti aturannya tadi, bukan aturan baku. Pernah kita singgung, ibadah itu ada mahdhah, ada ghairu mahdhah. Ada ibadah yang sudah ada aturan bakunya dari Allah Subhanahu wa taala, ada ibadah yang memang itu kita bisa berimprovisasi, ada ide-ide dari kita. Maulid Nabi itu kita jadikan sebagai sebuah sarana ibadah. Nah, tata cara di lapangannya bagaimana ya terserah kita kan gitu. Entah itu mau ceramah duluan, apa kemudian selawat duluan. Kajian pun juga begitu. Ada yang ada MC-nya, ada yang tidak. Itu sesuatu yang kita boleh berimprovisasi di situ. Yang penting tujuan utamanya adalah mengajak orang-orang yang hadir tadi untuk semakin ingat kepada Allah, semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu ranah ibadah. Yang pernah kita singgung, ada rukun-rukun ibadah dan segala macamnya, kan pernah kita bahas dulu. Nah, ibadah itu harus kemudian benar-benar kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian orang yang mereka ketika beribadah ini masih suka hitung-hitungan, transaksional kalau bahasa kerennya. Jadi dia harus punya semangat untuk ibadah ketika ada janjinya, siapa yang membaca sekian maka nanti begini. Kadang ada motivasi begitu. Padahal untuk masuk surga kan tidak. Nabi mengatakan apa? Siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Berapa kali itu? Ayo. Nabi mengatakan man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang mengucapin la ilaha illallah masuk surga. Berapa kali? Sekalipun bisa masuk surga, nggak perlu ribuan kali gitu. Yuk, memang ada nanti torikoh yang harus baca sekian ratus ribu segala macam, ya biarin mereka. Tapi kita ini ngambil jalan masuk surga ini yang enteng pengen berat. Mau yang enteng pengen berat. Kalau yang enteng ya sudah, kita ucapin la ilaha illallah masuk surga kita akan gitu. Coba kalau mau yang berat berarti harus sekian ribu kan itu. Ya kalau ada yang mau begitu ya silahkan. Tapi kita ini kan kelompok orang-orang yang pengennya melakukan sesuatu enteng, hasilnya maksimal kan begitu ya. Maksimal itu surganya Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemudian nanti kita ngakalin dalil, tidak. Kita tidak pernah ngakalin dalil. Jadi kita pengen masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Semuanya pengen masuk surganya Allah. Dan kalau masuk surga itu kita tidak mungkin kemudian sendirian. Karena masuk di surga sendirian itu gak enak. Coba ingat sejarahnya Nabiullah Adam.
Adam diciptakan oleh Allah, kemudian diperintahkan untuk tinggal di surga. Kan kesepian kan gitu. Kalau pakai analogi beginilah. Ini RT berapa? Ya taruhlah RT 2. RT 2 ini dibangun gedung RT luasnya itu. Bapak tinggal sendirian di situ. Kira-kira betah atau tidak? Itu gambaran sederhananya. Adam dulu juga begitu. Semua kenikmatan itu tersedia, tapi tetap dia merasa kesepian kan gitu. Maka itu laki-laki itu butuh pasangan. Makanya Allah kemudian menciptakan yang namanya Hawa tadi. Nah itu sebagai bentuk pasangannya. Ya tadi kita masuk surga itu, maka tetap membutuhkan orang lain. Yang luar biasa itu pernyataannya Sayyidina Hasan al-Basri. Imam Hasan al-Basri itu sering kali mengucapkan kepada jamaah beliau, ungkapannya adalah, jika nanti kalian semua tidak menemukanku di surga, maka carilah aku di neraka dan selamatkanlah aku. Mintakan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang bisa memberikan syafaat itu tidak hanya baginda Nabi, tapi yang bisa memberikan syafaat itu adalah yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat. Baginda Nabi itu syafaatul uzma, syafaat yang paling agung adalah syafaatnya baginda Nabi. Tapi selain itu nanti ada yang bisa memberikan syafaat. Siapa? Al-Quran. Nah, maka baca tiap hari Al-Quran itu. Entah sehari itu 2 juz, 3 juz, 2 lembar, 3 lembar itu. Pokoknya tiap hari baca aja. Jangan sampai sehari berlalu tanpa kita baca Al-Quran. Nah, apalagi sekarang akhir Rajab ya. Ya, ini kita udah di akhir Rajab nih. Kita kan pengen nanti Ramadan itu bisa hatam sekian kali, terserah lah bapak-bapak ibu-ibu mau berapa targetnya. Itu harus dimulainya dari sekarang pemanasannya. Nanti masuk 1 Ramadan tinggal gas gitu. Tapi kalau kemudian dari sekarang ini kita belum mulai pemanasan terhadap Al-Quran kita, Ramadan gak bakalan berhasil. Itu yang dikatakan para ulama-ulama kita. Kita harus punya schedule nih, persiapan nih. Tinggal 1 bulan lagi kita masuk Ramadan. Tinggal sebulan lagi loh Ramadan. Ini Sya'ban kan gitu. Nanti mulai masuk Sya'ban itu kan Sya'ban itu sesuatu yang melalaikan oleh manusia gitu. Jadi kita mempersiapkan segala sesuatunya itu. Jangan sampai ketika kita nanti masuk bulan suci Ramadan, maka kita tidak dapat apa-apa. Persiapan kita apa? Persiapan masuk Ramadan itu apa? Persiapan dari sisi ilmu kita persiapkan. Puasa itu apa? Syaratnya apa? Rukunnya apa? Rukun puasa ada berapa? Biasa puasa kan ya? Kan khawatir saya kan belum biasa puasa gitu. Kalau puasa kan rukun itu apa? Kembali lagi, rukun itu apa? Rukun itu sesuatu yang harus dilakukan di dalam ibadah. Maka kita bisa menilai ibadah itu sah atau tidak dengan melihat rukunnya. Kalau rukunnya ada yang ketinggalan tidak dikerjakan, maka ibadah itu tidak sah. Kita bisa menilai itu, tapi kita tidak bisa menilai ibadah itu diterima atau tidak. Karena ibadah diterima atau tidak itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sah atau tidak kita bisa menilainya gitu. Maka rukun itu sesuatu yang harus ada di dalam ibadah. Nah, rukun yang puasa itu ada berapa? Saya minum dulu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rukunnya puasa itu ada 2. Cuman ada 2 rukun puasa. Yang pertama adalah niat, yang kedua menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa mulai dari subuh sampai maghrib, itulah enaknya. Nah, itu rukun puasa. Karena mungkin kita puasanya Ramadan aja jadi lupa ya, wajar lah kan. Sama kita puasanya juga Ramadan aja. Kalau yang biasa dilakukan wudu, rukun wudu ada berapa? Kan biasa wudu kan kita. Mohon maaf loh, saya biasa begitu soalnya. Nanti jangan sampai tersinggung. Kira-kira kita nggak pernah wudu aja. Rukun wudu ada 4, ada 6, ada 6. Nah, rukun wudu ada 6. 1, niat. 2, membasuh muka. Ketiga,
membasuh tangan, 4 mengusap kepala, kepala itu mengusap bukan membasuh. Yang kelima membasuh kaki, yang keenam tertib. Nah, alhamdulillah lulus kan rukun wudhu karena terbiasa dijalanin kan itu. Makanya bahasanya syariat membasuh muka. Coba pernah kan kita mendapatkan video ada orang ngajarin wudhu cuma disemprot itu. Kalau wudhu disemprot, kalau semprotnya ini tipis itu tidak sah wudhunya. Nyemprotnya ini harus tebel sampai air itu ngalir. Ini kategori ghuslun, membasuh itu air itu harus mengalir. Kalau dia pakai semprotan ya silakan, tapi sampai banyak gitu, nanti air itu sampai mengalir gitu. Itu namanya ghuslun, membasuh tadi yang itu. Nah, itu yang harus dipelajari nanti. Jangan sampai nanti kita puasa tapi kemudian masuk kepada kelompok yang dikhawatirkan oleh baginda Nabi. Nabi mengatakan kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang berpuasa enggak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Karena syarat ketentuannya tidak dipenuhi. Nah, yang membatalkan puasa itu ada 2, batal puasanya dan batal pahalanya. Kalau pahalanya batal berarti tadi masuk kategori cuma lapar, nahan lapar sama haus doang. Itu berarti gak dapat pahala itu. Maka kita pengen agar kita ini mendapatkan kesempurnaan di dalam kita berpuasa. Maka persiapkan itu. Nanti di Sya'ban kita mempersiapkan segala sesuatu yang kaitannya dengan puasa tadi. Nah, kita kembali bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayahnya. Kita minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua selalu diberikan satu kemudahan untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, ketika selesai membaca Al-Fatihah, kita disunahkan untuk mengucapkan amin. Apa arti amin itu? Amin itu artinya adalah Allahumma stajib du'ana. Ya Allah, kabulkanlah doa-doa kami. Karena hakikatnya ketika kita membaca suratul Fatihah itu kita mohon sama Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Berarti itu permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah. Maka selesai itu kita disunahkan untuk mengucapkan amin. Bagaimana posisinya imam? Ketika imam membaca waladhdallin, boleh tidak imam itu membaca rabbighfirli wali walidayya atau rabbighfirli amin gitu. Dalam hadis mengatakan boleh. Pembaca surat Al-Fatihah boleh membaca rabbighfirli. Tuh, tidak langsung amin boleh, pakai baca rabbighfirli itu diperbolehkan dalam kazanah fikih kan itu. Jadi itu ketika ada yang berdoa maka kita disunahkan untuk mengucapkan amin tadi. Nah, artinya adalah Allahumma istajib du'ana. Ini pembahasan kita di suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita dan kita bisa mengamalkan dalam perjalanan kehidupan kita di dunia ini. Amin amin ya rabbal alamin. Itu yang bisa kita bahas pada pertemuan malam hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Kalau ada yang mau kita diskusikan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada yang mau diskusikan tidak? Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah disampaikan bahwa Ustaz kaitannya dengan suratul Fatihah dengan berbagai makna di dalamnya dan keutamaannya, dan bahkan kita selalu memulai kegiatan-kegiatan itu dengan membaca suratul Fatihah. Karena kan misalnya mau dengan taklim, dengan membaca suratul Fatihah untuk mendapatkan ridha dari Allah, maka kita membaca suratul Fatihah. Nah, kaitannya dengan seperti itu, ada sekelompok yang memang hal tersebut melarang, bahkan terlalu sampai membid'ahkan apabila itu menjadi suatu budaya atau menjadi membudayakan Fatihah saja. Karena alasan beliau kenapa hanya untuk Fatihah saja? Perlu mulai dengan misalkan marilah kita awali
pengajian ini dengan membaca misalkan surat Al-Imran. Nah, seperti itu dalilnya. Nah, ini mohon penjelasan Pak Ustaz untuk menguatkan kita dasar-dasar daripada segala sesuatu yang kita awali dengan Fatihah itu karena memang makna dan keutamaannya. Terima kasih. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ketika mengawali sebuah acara itu dengan baca suratul Fatihah memang ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan tidak boleh, ya tadi yang kita singgung, itu adalah kelompok-kelompok tekstual yang mereka memahami dalil itu secara teks. Maka kalau tidak dilakukan Nabi tidak. Tetapi seringkali menurut kita mereka kebablasan di dalam mengambil dalilnya. Mereka kemudian menjelaskan itu tidak dilakukan Nabi, kemudian mereka tambahi kalau hal itu baik, tentu ulama-ulama dulu melakukan itu. Ada ayatnya, laukana khairan ma sabaquna ilaihi. Sekiranya hal itu termasuk perbuatan yang baik, tentu para sahabat, para tabi'in, ulama-ulama dulu melakukan itu. Nah, kita jawab, itu pernyataan ayatnya benar, tapi kemudian menempatkannya sesuatu yang tidak tepat. Kenapa? Kita lihat awal ayatnya. Awal ayat itu berbicara tentang wa qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu law kana khairan ma sabaquna ilaihi. Saat Nabi dan para sahabat mengajak orang-orang kafir Quraisy untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah Subhanahu wa taala, mereka menolak. Sehingga orang kafir mengatakan bahwa kepada orang-orang muslim itu kalau menyembah Allah itu baik, tentu orang-orang dulu itu melakukan itu. Inilah dalil yang harusnya dikatakan oleh orang kafir kepada orang Islam, sekarang dikatakan oleh orang Islam untuk membantah orang Islam sendiri. Itu satu. Pendapat pertama mengatakan tidak boleh. Pendapat kedua mengatakan boleh, walaupun itu tadi kita singgung tidak dilakukan oleh Nabi, tapi itu adalah perkara yang baik. Satu kaidah usul lagi adalah at-tarku laisa bihujjah. Sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi maka tidak selamanya kemudian itu bisa menjadi landasan. Gitu. Nanti di dalam hadis Nabi ada satu perkumpulan itu akan ada keberkahan ketika di dalam perkumpulan itu dibacakan suratul Fatihah. Kalau ada pembacaan kalau di dalam perkumpulan itu ada bacaan Al-Quran, bahkan Nabi nanti di riwayat yang lain itu bacaan Al-Quran dan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi hal itu sesuatu yang boleh-boleh saja dilakukan, walaupun tidak dilakukan oleh Nabi, tapi boleh dilakukan karena itu adalah bagian daripada kebaikan. Wallahu a'lam. Makasih. Waktu kecil itu kita di kampung itu siroto itu katanya seperti rambut dibelah 7, jadi kecil sekali. Sementara itu kalau kita lihat teks-teks dalam Al-Quran, dalam kitab-kitab tafsir, siroto itu bisa dibaca 3 versi. Yang pertama dengan shot siroto, artinya jalan, tadi disebutkan juga sebagai agama atau din. Kemudian yang kedua siroto, pakai sin. Kalau kita lihat kamus siroto itu artinya menelan. Kemudian yang ketiga ziroto dengan za, dan itu adalah kiro asama, berarti pasti benarnya karena itu salamnya sampai ke Nabi. Pertanyaan saya itu, kalau kita baca dengan siroto dengan sin itu kan menelan. Jadi tafsirnya apa itu? Kalau siroto tadi kan din, kalau siroto menelan, apakah itu agama? Atau dengan ziroto? Ziroto apa itu salah satu logat bahasa yang artinya bisa jalan atau bisa menelan. Terima kasih. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah. Di dalam Al-Quran
itu ada beberapa bacaan di dalam satu ayat tertentu. Makanya ada qiraah sab'ah atau qiraah asyra. Bacaan itu bisa dibaca berbagai macam kondisi. Itu misalnya tadi itu contoh siratal ladzina an'amta 'alaihim, atau kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim atau siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu hanya dari sisi bahasanya saja. Tetapi makna utamanya semuanya adalah kembali lagi tadi kepada makna asalnya. Kalimat asalnya adalah as-sirat, sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan itu. Nabi pernah ditanya ma huwa sirat, itu wal jisr, ma wal jisr gitu. Apa jembatan? Atau jembatan itu adalah satu tempat yang sangat licin kan itu. Maka orang-orang yang melewatinya ada yang kalbar, ada yang seperti kilat, ada yang seperti kemudian nanti orang berlari dan segala macamnya tadi. Jadi dikembalikan lagi kepada kalimat awalnya, asalnya dalam penafsiran itu. Dalam penafsiran itu, tata cara baca itu sampai kepada para ulama-ulama, tetapi di dalam proses penafsiran itu adalah penafsiran yang awal gitu, kembali kepada bacaan awalnya seperti itu. Sebentar, kalau siroto pasti itu jalan artinya. Kalau siroto menelan, artinya dalam bahasa itu menelan maksudnya. Apakah bayangan saya itu apa seperti black hole itu telan menelan? Kalau siroto saya cari-cari di kamus belum ketemu tuh. Kalau siroto pasti menelan artinya. Jadi kalau yang membaca ihdinas sirotol mustaqim berarti menelan. Kalau ihdinas sirotol mustaqim berarti itu jalan. Maksud saya begitu. Dan artinya tentu saja karena beda bacaan, beda juga arti kalau menurut saya sih. Karena antara siroto sama siroto artinya beda. Iya, sekali lagi perbedaan di dalam cara membaca para ulama itu tidak merubah tafsiran aslinya. Tafsiran aslinya adalah sirat pakai shot tadi. Hanya tata cara membacanya itu berbeda-beda. Kalau kita bawa ke ranah bahasa, memang berbeda-beda maknanya. Tapi penafsirannya adalah itu kembali lagi kepada rangkaian dalil yang ada yang mendukung itu. Sama dengan nanti di suratul Fatihah itu kan Maliki Yaumiddin, ada yang dibaca Maliki Yaumiddin kan itu. Itu kan kalau secara bahasa memang artinya akan berbeda, tapi secara penafsiran yang disampaikan para ulama itu sama gitu penafsirannya. Hanya cara bahasanya, tata baca bahasanya aja yang berbeda. Itu sependek pengetahuan saya. Allah. Kalau itu namanya farsul harf, artinya bacaan yang berbeda. Seperti begini, lamastumun nisa sama lamastumun nisa, kedua-duanya benar bahasanya. Kalau lamastumun nisa saling bersentuhan, kalau lamastumun nisa bersentuhan, itu kan beda. Artinya kita itu kita harus mengeksplor bacaan-bacaan dan arti-artinya. Jadi kalau farsul harf itu bahasa yang beda, itu seperti tadi bacaannya Maliki sama Maliki, kecuali Malikin Nas itu tidak farsul harf. Itu kalau menurut saya sih harusnya berbeda tafsirnya. Walaupun nanti tujuannya bersama, tetapi tafsirnya berbeda. Terima kasih. Allah alam kalau itu, tapi sepengetahuan kita baca beberapa literasi itu secara tafsirannya dikembalikan lagi kepada kalimat asalnya siratal mustaqim. Kita menemukan penjelasan para ulama itu kembali lagi ke awal, walaupun kemudian dijelaskan bahwa cara membacanya ini dengan begini. Itu sependek pengetahuan kami. Allah alam. Sirato juga bacaan awal, Pak. Lah iya, yang ditafsirkannya adalah siratal ladzina. Cara membacanya berbeda-beda gitu. Seperti itu. Terima kasih, Pak.
Ada lagi? Oke, monggo. Jarang-jarang nanya nih. Baru ini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang saya terus terang aja habis sholat isya mengkhususkan di rumah itu baca Yasin, terus terus lagi terakhir baca Al-Mulk, Ar-Rahman terus baca Al-Mulk. Itu bagaimana Ustaz? Menurut pandangan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana apanya? Boleh enggak Ustaz? Ya, sesuatu yang baik itu boleh-boleh saja. Yang penting ketika membacanya itu berarti sudah berwudu, membacanya adalah menghadap ke kiblat dalam kondisi yang suci, yang boleh-boleh saja. Saya bahkan sering kali mengatakan di mana-mana, di antara 114 surat ini, silakan pilih satu di antara surat itu, pelajari terjemahannya. Itu kita jadikan sebagai surat andalan kita. Karena satu di antara adabnya kita baca Quran itu kan harus menangis. Kalau tidak bisa menangis, fatabakau, pura-puralah menangis. Maka biar bisa menangis tadi kan berarti kita paham, benar-benar paham. Itu secara umumnya. Kalau secara tidak umumnya, kita berbicara tidak umumnya, orang yang nggak ngerti bahasa Arab itu tidak umumnya harus lebih mudah menangis. Yo. Analoginya begini, ketika saya orang Jawa ngobrol sama orang Sunda, nah, dia ngomong bahasa Sunda terus. Kira-kira kalau dia ngomong bahasa Sunda menjelaskan sesuatu, saya nggak paham, saya sedih apa gembira? Ya tadi sedih. Sama dengan ketika kita baca Quran, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala inginkan, tapi kemudian kita tidak paham, kan kita bisa nangis. Ya Allah, ini apa sih maksudnya? Kan gitu. Itu bisa nangis. Tapi tadi ketika memang kita memilih surat tertentu untuk kita baca di malam hari itu kan, saya mengambil pendapat ya boleh-boleh saja selama memang kita memenuhi tadi adab kita di dalam membaca Al-Quran. Itu adab kita membaca Al-Quran seperti apa. Tapi kalau kemudian nanti ada pertanyaan berikutnya, sarannya bagaimana? Maka sarannya tadi yang dibaca adalah Al-Mulk. Karena di malam hari itu sunnahnya Al-Mulk. Misalnya di dalam kitab yang ditulis oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti, itu ada kitab judulnya Busyral Kaib bil Liqa'il Habib. Diterangkan bahwa satu ketika ada para sahabat Nabi ini melakukan perjalanan. Ketika sudah menjelang surup itu apa namanya? Menjelang sore, maghrib lah gitu. Surup bahasanya orang timur gitu. Ketika menjelang maghrib itu disunahkan oleh Nabi kan untuk berhenti, nggak boleh berjalan itu. Mereka kemudian bangun tenda. Setelah bangun tenda malam itu ada yang jaga di tengah-tengah sahabat istirahat. Orang yang jaga tadi mendengar ada orang membaca surat Al-Mulk. Kemudian itu dicari, ternyata di situ nggak ada orang. Tapi besoknya ada yang memberikan informasi bahwa tanah di mana mereka membangun tenda itu adalah kuburan. Kemudian hal ini disampaikan kepada baginda Nabi, diceritakan, tadi Nabi kami begini. Lihat, Nabi tidak mengingkari adanya orang membaca Quran di dalam kuburan itu. Tapi Nabi kemudian mengatakan apa? Hiyal maniyah, hiyal munjiat min adabil qabr. Surat Al-Mulk itu adalah al-maniyah, surat penghalang. Munjiat, dia menjadi benteng, dia menjadi penyelamat dari siksa kubur. Artinya kalau kita lewat kuburan ada dengar suara ngaji, berarti kemungkinan besarnya ada di antara orang yang dimakamin di situ yang memang sedang baca Quran. Itu dalam hadis Nabi tadi. Maka kalaulah boleh kan malam hari itu yang terbaik kita baca menjelang istirahat itu adalah surat Al-Mulk. Gitu. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir itu. Selain kemudian Yasin, bukan diganti ya, ditambahin. Ditambahin, silakan. Wallahu a'lam. Masya Allah. Ya, mungkin itu pertemuan kita di malam hari ini. Insya Allah ke depan kita akan membahas Yasin. Yasin kan sering familiar dalam perjalanan kehidupan kita. Kita akan bahas tafsir Yasin insya Allah.
Kita tutup bacaan alhamdulillah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.